Indonesia tuh penuh banget sama tempat yang katanya mistis. Tapi setelah gua ngulik satu persatu, gua sadar sesuatu. Di balik setiap cerita horor yang bikin bulu kuduk berdiri, selalu ada sains, psikologi, atau sejarah yang justru lebih seru dari hantu itu sendiri. Dari akustik hutan yang jatuh di frekuensi infrasound sampai sistem konservasi tradisional yang nyamar jadi mitos penunggu, semuanya punya penjelasan yang bikin lo mikir, "Lah, kok bisa?" Kali ini gua bakal breakdown 5 tempat mistis paling ikonik di Indonesia. Dari yang mitosnya paling gampang dijelasin sampai yang paling bikin lu ngedefine ulang arti mistis. Serius, nomor satunya beda sendiri. Dan kayak biasa, selalu ada yang kelima yang bikin lo diem dan mikir. Nomor 5, Alas Purwo di Banyuwangi, tempat yang sering dikaitin sama gerbang dimensi atau tempat latihan meditasi silat tua. Tapi kalau lo bongkar lebih dalam, yang bikin orang masih merinding sampai sekarang sebenarnya adalah kombinasi akustik hutan dan sugesti budaya yang udah terprogram turun-temurun. Hutan dataran rendah ini punya kanopi super rapat yang bikin frekuensi suara alami, terutama dari angin yang lewat di antara batang kayu ulin dan jati Belanda. Jatuh di range infrasound sekitar 7-19 Hz. Dan riset psikologi lingkungan dari jurnal Environmental Psychology udah jelasin bahwa frekuensi ini bisa memicu rasa gelisah, bulu kuduk merinding, atau ilusi ada yang ngeliatin tanpa ada rangsangan visual sama sekali. Ditambah lagi, masyarakat Jawa Timur bagian selatan udah berabad-abad ngelabelin kawasan ini sebagai pintu masuk spiritual. Jadi otak lo otomatis masuk ke mode hypervigilance alias siaga ekstra yang bikin setiap suara ranting patah atau bayangan daun langsung diinterpretasi sebagai sesuatu yang mistis. Jadi bukan hantu yang bikin orang lari malam-malam, tapi cara hutan ini bernyanyi bareng sama memori kolektif yang udah ditanamin dari cerita nenek moyang. Bikin tempat ini jadi semacam amplifier emosional yang enggak bisa di-replace sama aplikasi peta digital manapun. Nomor 4, Lawang Sewu di Semarang yang sering dipakai buat konten horor murah-murahan, padahal akar ceritanya jauh lebih dalam dari sekadar penjara Belanda yang angker. Bangunan ini sebenarnya adalah arsip fisik trauma kolektif, karena setelah tahun 1945, koridor-koridor panjang dan langit-langit tinggi di situ pernah jadi tempat penahanan massal, dan arsitektur kolonial yang dirancang buat sirkulasi udara tropis justru kebetulan menciptakan ruang gema yang sempurna. Ketika lo jalan di lorong bawah tanah atau tangga putar utama, langkah kaki lo bakal memantul berkali-kali karena material batu bata dan plesteran tua yang keras, dan efek akustik ini bikin otak kita, yang secara evolusi terprogram buat mendeteksi ancaman tersembunyi, langsung nge-trigger rasa dikejar atau diawasi. Tapi kenapa ceritanya nggak pernah hilang dan malah jadi magnet buat anak muda yang suka urban exploration? Karena Lawang Sewu udah berubah jadi simbol resilience, tempat di mana rasa takut dan rasa hormat nyatu, dan generasi sekarang justru ngerasa connect sama narasi itu lewat lensa sejarah yang lebih kritis, bukan sekadar jump scare murahan. Jadi yang bikin orang tetap datang dan ngerasa berat di situ bukan energi gaib misterius, tapi cara arsitektur itu nyimpen memori fisik yang masih bisa dirasain sama tubuh kita sampai sekarang. Nomor 3, hutan larangan adat di beberapa wilayah Sumatera Barat yang sering dikaitin sama penunggu, jin, atau kutukan kalau ada yang nebang pohon sembarangan. Padahal di balik narasi mistisnya, ini adalah sistem konservasi paling canggih yang pernah dirancang masyarakat lokal tanpa perlu sensor satelit atau drone. Studi dari IPB tahun 2018 nunjukin bahwa kawasan yang dijaga pakai aturan adat
dan cerita penunggu punya tingkat keanekaragaman hayati 3 kali lipat lebih tinggi dibanding hutan produksi biasa, karena mitos itu berfungsi sebagai social deterrent yang jauh lebih efektif daripada pagar kawat atau rambu larangan. Masyarakat Minang tahu betul bahwa kalau mereka cuma bilang, "Jangan tebang karena langka," orang luar atau generasi muda yang lagi butuh duit bakal tetap nebang. Tapi begitu ditambahin narasi, "Kalau nebang, penunggunya bakal ngikutin pulang," atau "desa bakal kena penyakit," efek psikologisnya langsung ngelok perilaku. Itu bukan tipuan, itu adalah behavioral economics versi tradisional, di mana rasa takut yang terkonstruksi justru jadi alat survival ekologis yang menyelamatkan mata air, mencegah longsor, dan menjaga rantai makanan. Jadi cerita mistisnya tetap hidup karena fungsinya masih relevan dan selama ekosistemnya butuh dijaga, mitos itu bakal terus direproduksi lewat dongeng, upacara, dan obrolan warung kopi. Karena pada akhirnya yang dijaga bukan hutan doang, tapi identitas komunitas yang terikat sama tanah itu. Nomor 2, Desa Trunyan di Bali, tempat di mana jenazah nggak dimakamin di kuburan, tapi diletakin di bawah pohon tarumenyan dengan kain penutup tipis. Dan banyak yang langsung bilang, serem banget, pasti banyak pocong berkeliaran. Padahal realitanya, pohon tarumenyan itu ngeluarin senyawa fenolik alami yang bersifat antibakteri dan antimikroba, yang secara kimiawi memperlambat pembusukan dan nahan bau. Sementara tanah di situ punya porositas tinggi dan aliran air bawah tanah yang ngebypass dekomposisi biasa. Proses ini sebenarnya adalah siklus natural yang udah diadaptasi secara presisi selama ratusan tahun. Dan misteri yang bikin orang merinding itu muncul karena kontrasnya sama budaya pemakaman modern yang selalu ngubur atau mengkremasi. Jadi pas lo lihat tulang yang bersih dan rapi di bawah pohon, otak lo yang enggak terbiasa langsung ngelabelinnya sebagai aneh atau mengganggu. Tapi justru di situ letak keindahannya, karena masyarakat Trunyan nggak ngelihat kematian sebagai akhir yang harus disembunyiin, tapi sebagai transisi yang bisa diamati, dipelajari, dan diterima secara visual. Cerita mistis yang nempel di desa ini bertahan karena dia ngelawan narasi sterilisasi modern, dan selama kita masih punya rasa penasaran sama cara orang dulu ngertiin siklus hidup mati, tempat ini bakal terus jadi magnet buat yang mau nanya, kok bisa? Sebelum akhirnya sadar bahwa yang disebut horor itu cuman ketidaktahuan kita sendiri yang belum ketemu penjelasan ilmiahnya. Nomor 1, Gunung Kawi di Malang yang sering disebut sebagai tempat ziarah, tempat minta wangsit, atau tempat di mana penjaga spiritual bakal ngasih mimpi atau firasat sebelum lo ambil keputusan besar. Dan ini adalah lokasi yang paling bikin gua mikir, kenapa sampai sekarang masih ada antrean panjang dari anak muda sampai orang tua di tengah era yang katanya serba logis. Secara geologis, kawasan ini punya elevasi sekitar 200 meter di atas permukaan laut, yang artinya kadar oksigen lebih tipis dan tekanan udara lebih rendah, kondisi yang secara fisiologis bisa memicu keadaan hipnagogik ringan, yaitu fase transisi antara sadar dan tidur, di mana imajinasi jadi lebih hidup, memori terakses lebih dalam, dan sugesti eksternal gampang banget masuk ke pikiran bawah sadar. Ditambah lagi, ada mekanisme placebo terstruktur lewat ritual, dupa, dan narasi leluhur yang udah dibungkus rapi, yang bikin otak lu masuk ke state of focused expectancy, alias lu datang udah siap nerima jawaban. Dan ketika jawaban itu muncul lewat mimpi, firasat, atau kebetulan yang lu alamin setelah pulang, lu bakal nyimpennya sebagai bukti nyata. Tapi ini bukan soal penipuan atau takhayul kosong. Ini soal cara manusia modern coping sama anxiety di dunia yang serba nggak pasti.
dan Gunung Kawi bertahan karena dia ngasih ruang buat orang merasa dikontrol, didengar, dan dikasih arah tanpa harus pakai terapi mahal atau konseling panjang. Jadi yang bikin nomor satu ini paling kuat, bukan karena ada sosok gaib yang paling sakti, tapi karena tempat ini jadi cermin psikologis yang ngerefleksiin kebutuhan paling dasar kita. Rasa aman, kejelasan, dan harapan. Gue tahu lo mungkin ngerasa semua ini terlalu masuk akal dan kehilangan serunya, tapi justru disitulah letak kekuatan cerita mistis Indonesia. Dia nggak butuh hantu buat bikin orang percaya. Dia cuma butuh konteks, memori, dan cara kita ngertiin dunia yang kadang nggak bisa dijelasin pakai angka doang. Kalau lu punya pengalaman di salah satu tempat ini atau justru punya lokasi lain yang bikin lu mikir, lah kok bisa? Selama bertahun-tahun, ceritain di kolom komen, gua baca setiap cerita, dan sering banget nemuin pola yang sama yang bikin gua makin yakin bahwa misteri itu sebenarnya cara kita ngomong sama sejarah tanpa harus buka buku. Sampai ketemu di list berikutnya, karena selalu ada yang kelima yang bikin kamu mikir.